Baik, kita langsung pada hikmahnya Ibn Athaillah Sekamnya Ibn Athaillah Sekandari. Qala Imam Ibn Athaillah Sekandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharain. Amin. Idzal tabasa 'alaika amrani fa'nzur athqalahuma 'ala an-nafsi fattabi'hu. فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقا. إذا التبس عليك أمران. Jika di hadapan kita ada dua pilihan, maka pilihan kebaikan, dua kebaikan yang harus aku lakukan. Mana kira-kira yang harus aku dahulukan di saat ada kebimbangan? Semuanya satu martabat, hebat semuanya. Maka lihat, mana yang paling senang dirimu dan mana yang paling tidak senang untuk kamu lakukan. Dilihat. Wah, aku kelihatannya paling senang dengan yang A ini. Amal yang B saya kurang senang. Maka langsung simpulkan. Yang paling aku tidak suka, itu yang aku lakukan. Memerangi hawa nafsu. Sederhana rumusnya. Ya. Cuma amroni apa sih? Dua hal apa? Ini harus tahu untuk menimbang ini. Dua hal di sini adalah yang jelas bukan dua hal antara yang halal dan haram. Kalau pilihan antara halal dan haram nggak perlu pakai bimbang. Halal diambil, haram dibuang. Dan bukan antara wajib dan sunnah. Kalau antara wajib dan sunnah, ya sunnah ditinggalkan, dahulukan yang wajib. Seperti itu. Dan itu bukan di antara sunnah yang dikukuhkan dan sunnah biasa. Kalau sunnah kukuhkan dengan sunnah biasa, biasa ditinggalkan. Ganti sunnah yang dikukuhkan. Tapi ini sama-sama kebaikan. Yang kurang lebih martabatnya sama. Saya harus melakukan ini atau itu kira-kira. Saya ini enaknya sholat di rumah sendirian atau saya harus di masjid ini malam Ramadan nih, Lailatul Qadar nih. Saya di rumah atau di masjid kira-kira? Di rumah juga bisa Lailatul Qadaran, cuma tidak dapat i'tikaf. Cuma di masjid saya dapat i'tikaf. Cuma di rumah lebih aman, di masjid. Tapi asyik di masjid itu ajib, ketemu teman-teman nanti, Masya Allah. Tatanya terlintas, iya kalau saya tidak ke masjid dan ditanya, kenapa kok tidak ke masjid? Wah ini nggak enak nih, ke masjid aja dah. Berarti kita mulai lebih senang ke masjid, maka langsung batalkan. Saya tidak akan ke masjid, biar di rumah saja. Karena sudah ada bisikan-bisikan. Mulai lebih senang ke masjid karena apa? Ada kawan yang menyanjung dan seterusnya. Jadi begitulah. Dalam kita itu menimbang amal baik kita. Apa yang hendaknya kita lakukan? Antara melaksanakan haji, bagi yang sudah haji. Yang belum haji memang bab wajib lagi pembahasannya. Hajinya haji sunnah. Antara haji sunnah sama membantu saudara yang fakir sekali. Yang kebetulan dia sakit dan seterusnya, perlu bantuan segala macam. Sehingga ditimbang ini mana? Haji atau saya bergunakan untuk bantu ini? Haji atau gunakan bantu ini? Haji bantu. Maka lihat, yang paling senang kira-kira mana? Waduh, bantu saudara ini nggak ada yang tahu lah, ini haji aja lah. Haji juga, wah, nanti bisa ketemu teman-teman. Sudah mulai ada bisikan-bisikan. Dia hatinya lebih senang kepada naik haji. Maka batalin. Urusin yang lainnya. Dan begitu seterusnya dalam menimbang amal baik. Artinya jangan sampai kita berbuat baik itu adalah ternyata memenuhi tuntutan hawa nafsu. Kalau begitu nggak ada gunanya, tidak diterima oleh Allah. Dan contoh banyak sekali hal-hal kebaikan-kebaikan. Sehingga yang ada menjadi kita menuruti hawa nafsu. Nuruti hawa nafsu.
Maka dari itu semua ibadah yang untuk menuruti adalah ikut campur hawa nafsu, maka hendak segera hindari. Karena kita sebetulnya menjadi budak hawa nafsu. Berbuat baik ada, yang berbuat baik karena nuruti hawa nafsunya. Nah ini ya berlaku, ini pertimbangan ini kita digunakan oleh siapa? Oleh orang yang memang masih dikuasai oleh hawa nafsunya. Tapi nanti ada orang yang sudah makomnya makom tinggi, makom luar biasa. Dan baginya beribadah betul-betul nikmat sekali. Bagaimana dengan orang-orang seperti itu? Nah, kalau orang semacam itu mah beda kisahnya. Karena dia sudah maqam arifin, kenal Allah. Beribadah baginya nikmat. Sehingga di tengah malam riang gembira jika pagi tiba, mulai ada gelisah dan susah hati. Ini orang-orang semacam ini khusus. Biarpun orang khusus sebetulnya, dia masih asli manusia, ada amarah, ada nafsu. Sehingga kadang-kadang berubah itu sesaat. Makanya tetap waspada dengan ini. Intinya apa? Tetap semua dari kita. Di saat melakukan ibadah harus kita merenung mana yang harus kita dahulukan. Dalam bahasa lain secara skala prioritas. Apa yang harus saya dahulukan. Supaya tidak ada berbuat baik menuruti hawa nafsu. Hati-hati, nuruti hawa nafsu, berbuat baik. Kelihatannya berbuat baik, tapi bukan karena Allah. Nuruti hawa nafsunya. Dan banyak kita sering dihadapkan dengan dua keadaan ini. Melakukan, tidak melakukan. Melakukan ini atau itu, terus. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari kasih rambu-rambu, sudahlah. Berangan-anganlah untuk berbuat baik. Sesuka hati untuk berangan-angan. Cuma untuk mengambil pilihan di antara beberapa yang kita renungkan, kita pikirkan, inilah rumusnya, rambunya. Kapan kamu menginginkan melakukan dua amal baik. Kemudian yang satu kok senang sekali, begitu semangatnya aku melakukannya. Yang satu ogah-ogahan, maka ambil yang engkau ogah-ogahan. Yang engkau enggan, yang engkau tidak begitu suka. Sebab yang kau suka itu adalah hawa nafsumu menyukainya. Jadi kamu memenuhi tuntutan hawa nafsumu dan terjerumus dalam beribadah. Subhanallah, ibadah itu atau ilah Sakandari yang terus mengangkat kita dalam urusan ibadah. Terus dilacak hati. Karena dalam diri kita ada an-nafsu ammarah bis-su', biarpun nafsu yang sudah ditundukkan tetap nafsu manusia. Yang ammarah bis-su', suatu ketika di saat terlena, lupa dan sebagainya akan bangkit itu. Sifat aslinya nafsu yaitu ammarah bis-su'. Sebab madakhil syaitan akan masuk dengan bermacam-macam cara, dengan dari bermacam pintu. Dan setan dikatakan oleh baginda Nabi akan terus berusaha mengganggu kita. Masuk wilayah-wilayah terpenting dalam diri kita, goda hati kita, dalam diri kita. Majru' ala bani adam, majru' dam. Ibaratnya seperti mengikuti aliran darah. Mengikuti jalan pikiran kita. Terus menyertai kita, mengganggu kita, menggoda kita. Itu syaitan. Maka biarpun orang sudah maqam arifin billahi, orang yang kenal Allah, ibadahnya betul-betul atas dasar kerinduan yang dalam kepada Allah, pun demikian dia harus tetap sadar bahwa dia adalah manusia. Yang tidak maksum, bukan nabi dia. Sehingga mungkin sekali di saat dia dalam keadaan tertentu, tiba-tiba apa? Setan menguasainya. Hawa nafsu yang menang. Dan adanya hawa nafsu pada manusia ini adalah justru untuk naik pangkat. Kalau saya ini dalam diri manusia nggak ada hawa nafsu, nggak ada memerangi maksiat itu. Semua nggak akan maksiat, nggak ada terjadi. Nggak ada perjuangan, nggak ada naik pangkat. Malaikat tidak ada nafsu, maka tidak ada maksiat. Sehingga seorang manusia yang dengan hawa nafsunya kok dia pandai dan bisa memerangi hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya, maka dia melampaui malaikat. Justru hawa nafsu ini keistimewaan buat kita. Kapan itu? Di saat kita ingin mengatur hawa nafsu kita, bukan kita diatur hawa nafsu. Kita tundukkan hawa nafsu kita. Tundukkan hawa nafsu kita. Harus patuh dengan kita, bukan kita patuh kepada hawa nafsu. Di antara caranya ada apa? Ini tadi yang disebut oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Dan alangkah banyak hawa nafsu yang mengajak kita melakukan kejelekan dibungkus dengan kebaikan. Wahai nafsu, nafsa, kalau dikatakan nafsu itu dikatakan akhbath min 70 syaitan, lebih kecil dari 70 syaitan, artinya memang karena adalah penjahat yang ada di dalam diri kita sendiri.
menyatu dengan kita. Kalau musuh di luar itu mudah kita menghalau. Pasang pagar, CCTV selesai. Tapi kalau musuh di dalam diri kita tuh musuh yang tahu kapan kita tidur, kapan kita terbangun, kapan kita pergi, kapan kita datang. Dan dia mengerti, sudah paham. Sehingga mudah untuk mengganggu. Maka dari itu, dan mulai saat ini sampai seterusnya Ibn Atas Al-Antir terus akan menggarap hawa nafsu ini. Dan memang para ulama itu di dalam menundukkan hawa nafsu dia membuat satu tahapan-tahapan. Pertama nafsu mengammarah bisu, semua dari kita punya nafsu ammarah bisu. Karena nafsu ammarah bisu maka hendaknya kita harus menuduh hawa nafsu itu selalu ngajak kepada jelekan. Maka apa-apa tuduh jangan nurut hawa nafsu. Sehingga nafsu ini kalau sudah sering kita tuduh ini jangan ngajak yang jelek. Ya, enggak. Hawa nafsu namanya lawamah. Mulai dia selalu menyadari bahwasanya dia adalah ammarah bisu. Seorang yang menyadari bahwa nafsunya ammarah bisu, maka tidak ada keinginan melakukan apapun kecuali ditimbang dia. Ini amarahnya. Hawa nafsu atau asa, ini tuntutan seruan hati kecil, hati kebaikan. Maka nawamah, dia terus mencurigai hawa nafsunya. Lah kalau hawa nafsu terus digencet begitu, maka akan menjadi hawa nafsu yang tertundukkan. Menjadi mulai tenang nafsul mutmainnah. Tenang sudah. Jadi sudah mulai biasa-biasa saja dengan seruan-seruannya nyantai Anda. Disuruh bermaksud dia tengah malam biasa nonton bola misalnya, ini jam tahajud, enggak, sorry dong. Masa enggak. Enggak bergeming. Enggak peduli. Enggak terpesona. Apa yang paling enak tuh? Pokoknya enggak. Bahasa Jawa lebih enak orang pedaan. Pokoknya orang pengen belas suras. Ya itu enggak tergoda karena sudah mutmainnah. Di saat ini melakukan kebaikan, betul-betul di atas dasar memang kemauan dari hati, rindu kebaikan sudah campur hawa nafsu sudah. Sehingga kalau sudah orang masuk mempunyai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tentram, tenang, maka naik pangkat lagi menjadi nafsu radiyah. Radiyah. Sehingga tidak ada bagi dia itu musibah atau tidak, yakni enggak akan mempengaruhi perilaku ibadah, kekhusyuan, baik dia mendapatkan karunia atau di saat diuji oleh Allah sama. Apapun yang Allah berlakukan pada dia biasa. Kan ada orang di saat dia diuji dengan kefakiran mulai berubah beragamanya. Di saat kaya oke. Atau sebaliknya. Di saat waktu melarat ibadah. Giliran kaya bubar. Ada sebaliknya. Waktu kaya ibadah. Waktu melarat ibadah kaya bubar. Ada kaya ibadah melarat bubar. Ini ada. Mudah. Tapi enggak kalau sudah orang makomnya makom. Nafsu radiyah. Artinya apapun yang Allah berlakukan kepada dia justru menjadikan sebab dekat kepada Allah. Dia mengerti, maka karunia dia sadari. Apa yang Allah berikan padaku dari karunia, tidak lain ini adalah pesan berbunyi. Ayo wahai hambaku, datanglah kepadaku dengan karunia ini. Dia sudah diberi oleh Allah musibah, dia bisa tersenyum. Musibah Allah kirim kepadaku. Ini tanda kalau Allah ingin mengangkat derajatku. Nah kalau sudah orang makamnya makam begini bagaimana? Ya tentu Allah ridho, namanya mardiyah. Diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ahli tasawuf menyusun begitu. Sebetulnya ini adalah, itu cerita. Semua orang hendaknya punya. Sehingga kadang seseorang itu dalam satu keadaan, satu orang itu kadang-kadang dia berada di makom yang makom radiyah, mardiyah. Sehingga kadang-kadang balik lagi kepada ammarah bisu. Ini bukan berarti kalau sudah naik di atas, ini bukan kayak naik loteng begitu, terus nggak turun, nggak begitu. Karena selagi kita manusia, tetap saja kita, makanya terus mujahadah. Jihadun nafsi yang dikatakan adalah jihad akbar ini. Tidak ada hentinya terus. Waspada dengan hawa nafsu, waspada. Biarpun kita sudah berada di puncaknya. Nafsul kamilah ya nih. Selalu radiyah mardiyah kamilah dikatakan begitu. Betul-betul luar biasa. Sehingga dijaga oleh Allah. Aku ma'arifin billah. Tapi tetap waspada dia. Jangan sampai runtuh. Keterlenaannya ini yang menjadikan runtuh. Merasa dia sudah sampai kepada Allah. Runtuh dia tidak sampai kepada Allah.
terpesona dengan sesuatu selain Allah, mujizat, karomah dan sebagainya. Runtuh dia. Sehingga maka dari itu mereka para kekasih Allah di saat mendapatkan kelebihan-kelebihan dalam urusannya yang disebut dengan karomah, oh dia gelisah. Dia gelisah. Sehingga disembunyikan seperti wanita menyembunyikan darah haidnya. Karena khawatir dia terpesona dengan karomah tersebut, sehingga dia menjadi runtuh karena apa? Masaddana an liqa'il mahbubi ila wuquhuna bi khairih. Tidak ada seorang itu terhenti untuk sampai kepada kekasihnya kecuali di saat dia itu mulai menoleh kepada selainnya. Dia menuju kepada Allah, lah kok terpesona dengan karamah, berhenti nggak sampai kepada Allah. Itu hawa nafsu tadi menjadikan berhenti nafsu. Maka biarpun sudah sampai kepada Allah tetap waspada. Ini peringatan dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Maka biarpun sudah suatu ketika dia merasakan ibadah nikmat. Ini nikmat yang sesungguhnya saja, merasakan nikmat ladzatul ibadah, ladzatul iman. Dia sudah merasakan ini pun tetap harus waspada. Adapun yang pura-pura mengatakan ladzat itu dia pahit sebetulnya. Oh masya Allah nikmatnya ibadah. Allah ini kan yang lesan aja. Kita perlu saya itu urusan hati. Masalah dzauqiyat, masalah rasa bagaimana orang menemukan ibadah tentram, damai, tenang. Bahkan ketenangannya nggak bisa diceritakan kepada siapapun. Dan tidak perlu dia menceritakan kepada siapapun. Karena ini pengalaman pribadi. Nggak bisa pengalaman yang namanya rasa itu tidak akan bisa diceritakan. Kecuali orang yang punya pengalaman yang serupa. Sehingga para wali dengan wali mengatakan ladzatul ibadah bisa. Tapi kalau tidak diajak, gimana sih ladzatul ibadah? Oh ladzat ibadah gimana? Ladzatul nom, naam, ya. Habis bangun tidur enak, iya. Ladzatul makal, masrab, makan, minum, ladzat. Tapi ibadah ini gimana? Ladzatul ibadah. Nah ini sangat pribadi. Dan ini semua orang kadang melampaui saat-saat semacam ini. Cuman kadang tidak disadari. Dia pernah suatu ketika melakukan ibadah itu dengan penuh ketenangan. Dan dengan penuh kenikmatan. Sehingga perbedaan antara orang yang kelas bawah sama kelas tinggi itu adalah, kalau orang kelas bawah itu mungkin kalau sehari 24 jam itu ya lintasan kelezatan ibadah itu ya hanya sepintas. Set, gitu aja sekali dua kali. Ada orang yang sampai berjam-jam. Ada orang yang hampir separuh harinya. Ada orang sebagai tingkatan masing-masing. Tapi biarpun yang tertinggi kadang-kadang ada turun dia. Biarpun maqam arifin billah sudah menikmati ibadah. Sehingga melakukan sholat sampai berrokaat-rokaat. Tapi suatu ketika ada saat turun, tapi segera naik lagi karena dia sadar. Makanya yang sudah pangkat tinggi saja masih terus menjaga, bagaimana kita yang masih di bawah ini nggak pernah menjaganya, nggak naik-naik. Nah, untuk menjaganya, yuk kembali yang disebut Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Katakan bahasanya, kalau ada dua hal, ingat dua hal ini adalah dua hal, bukan antara wajib, antara halal dengan haram, bukan antara wajib dengan sunnah, bukan. Akan tapi yang sama-sama ibadah kurang lebih satu martabat. Ada kebimbangan bagi kita untuk mengambil mana hendaknya aku lakukan. Biarpun ya nih, apa yang kita lakukan, maka rambu-rambunya sederhana. Lihat mana yang paling kau senangi. Jika sudah ada yang kau senangi adalah A, maka lakukan B yang tidak kau senangi. Sehingga semakin berat itu, memerangi hawa nafsu semakin gede pahalanya. Jihadun nafsi. Karena dikatakan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, fa innahu la yathqulu 'alaiha, karena tidak akan berat dirasa oleh dirinya hawa nafsunya illa ma kana haqqan, kecuali itulah yang benar. Nih. Antara makan siang dengan ibundanya atau puasa Senin Kemis. Ini kan ada hawa nafsu ini. Antara sholat ke masjid berjamaah atau menemani ibunya yang sakit. Banyak pertimbangan-timbangan ini. Banyak sekali. Artinya asalkan kita dihadapkan dengan dua kebaikan, langsung cermati. Hawa nafsu kita dengan mana, yang mana. Maka yang disenangi hawa nafsu langsung kita tinggalkan. Al-khair kul khair fi mukhalafatil hawa. Kebaikan
Yang sesungguhnya adalah di saat kita mampu melawan hawa nafsu. Dan kalau sudah orang biasa melawan hawa nafsu itu menjadi, hawa nafsu itu tunduk tadi mutmainnah. Tentunya dengan mujahadah. Mujahadahnya macam-macam, para ulama mengajari di antaranya qillatul akli, sedikit makannya, qillatul naumi, qillatul. Kalau digambarkan seperti kuda liar itu, kalau mau ditundukkan tuh kuda liar tuh, kalau masih liar tuh nggak bisa langsung dinaiki, banting dia tuh. Dilemeskan dulu, dimasukkan ke lubang begitu, ditutup, disekap sampai lemes. Atau bagaimana ada caranya? Hawa nafsu begitu. Nah, di antaranya yang selama ini diajarkan para ulama itu memerangi hawa nafsu dengan bermacam-macam cara. Tidak makan ini, tidak melakukan ini, itu memerangi hawa nafsu. Kan dulu mungkin pernah dengar ada seorang guru mengajari agar tidak makan daging, atau makan nasi putih terus, atau puasa mutih dan sebagainya. Jika yang kasusnya untuk memerangi hawa nafsu, sah-sah aja. Tapi kalau ikut permasalahannya ikut aturan aliran yang nggak benar, ya salah. Hawa nafsu. Sehingga sering biarpun guyonan itu hak serius di saat kami sampaikan bahwa kalau orang dulu itu memerangi hawa nafsunya agar tidak makan daging. Sebab makan daging itu nikmat, betul dinikmati. Karena saya tidak makan daging dalam beberapa waktu. Agar daging ada di hadapan, tapi nggak mau makan. Anak istrinya makan, tapi saya tidak boleh. Saya ingin biasakan hawa nafsu. Tunduk hawa nafsunya. Zaman dulu itu kan begitu. Zaman sekarang kita rubah. Nggak usah buka YouTube deh. Atau nggak usah nonton sinetron. Puasa nggak buka televisi yang ini. Atau acara ini saya hindari. Begitu. Itu zamannya zaman berubah. Artinya, madakhil syaitan itu banyak. Maka kerja kita juga tetap harus berjalan, nggak boleh berhenti. Madakhil tempatnya masuknya syaitan untuk berkomunikasi dengan hawa nafsu kita tuh banyak macam-macam. Teramat banyak, setan nggak bisa dari sini masuk dari sini, terus setan untuk berdiskusi dengan hawa nafsu kita. Makanya harus kita curigai terus hawa nafsu kita, waspada. Dalam kebaikan, nanti akan disebut oleh Ibnu At-Sakandari, ada orang rajin beribadah, rajin bersedekah tapi nggak bayar zakat, pasti hawa nafsu itu. Utangnya masih banyak, masih sedekah, pasti hawa nafsu. Ribanya belum diberesin sedekah, hawa nafsu. Lulu. Beribadah, bersedekah, hawa nafsu. Maka kebalikan. Kalau sudah biasa melawan, aku lawan. Pernah suatu ketika kita ingatkan satu orang yang biasa mengumrohkan karyawannya. Termasuk ini sebagai contoh, seorang bos mengumrohkan karyawannya bersamanya. Setiap tahun 6 atau 60 orang umroh semuanya. Waspada, ini jangan-jangan itu seruan hawa nafsu. Dia bingung bagaimana hawa nafsu ini ngajak kebaikan. Iya. Sebab kalau umroh bareng denganmu kan lumayan, dia seperti pengawal. Bahwasanya nanti di mana-mana bisa cerita, ini umroh saya biayai. Waduh. Sudah kayak raja. Benar juga. Bisa jadi yang mengajari dia untuk ngumrohkan karyawannya adalah seruan hawa nafsu. Kalau dia berbuat baik benar karena Allah, tidak harus mengumrohkan karyawannya. Bisa jadi karyawan yang diajak umroh itu ngenes sepanjang perjalanan umroh. Kenapa? Bagaimana saya umroh? Kos-kosan saya belum lunas, utang belum saya bayar. Mikir. Maka bagaimana agar bos ini berbuat baik tidak dengan hawa nafsu? Sampaikan kepada karyawannya. Hei karyawanku, kamu dapat jatah umroh nih dengan saya. Kalau berangkat, oke. Kalau tidak, boleh kau ambil duitnya untuk kebutuhanmu. Begitu, supaya tidak merangi hawa nafsu. Supaya kita tidak mengikuti hawa nafsu. Dan masih banyak. Maka Imam Ibnu Al-Sakandari itu memberikan rumus saja. Tapi kita suruh menimbang. Dalam setiap saat kita sering melakukan kebaikan. Dihadapkan dengan dua kebaikan. Dan insya Allah ini hikam selanjutnya kurang lebih. Hanya semakin tajam. Bagaimana kita membersihkan ibadah kita itu daripada seruan hawa nafsu. Sehingga akan menjadi seruan kesadaran kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Semoga Allah menjauhkan kita daripada tunduk kepada hawa nafsu kita. Dan semoga Allah memberikan kepada kita nafsu yang mutmainnah, nafsu yang radiyah, nafsu yang mardiyah, nafsu kamilah.
yang tidak ammarah bisu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.